Kebakaran rumah di Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan pemilik rumah yang berusia lanjut meninggal dunia. Hadapi Vietnam di leg kedua Piala AFF, Timnas optimis lolos ke final. Ratusan Muslim Rohingya kembali terdampar di pesisir Aceh. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Gede. Halo, selamat Apa pagi Nufus. kabar? Baik, kita awali hari Senin ini harus segar. Senin ketemu Senin lagi ya sama kamu ya. Iya. Kita harus mengawali minggu ini dengan semangat supaya kita nggak sabar nih mau ketemu weekend lagi ya. betul. Yang Tapi diingat pastinya- weekend mulu. Iya, tapi yang pastinya kita senang sekali dapat kembali hadir bertemu lagi dengan pemirsa iNews Pagi yang pastinya untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Betul, selain 3 berita utama tadi kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Ayah Nufus, inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, polisi membubarkan geng motor di seputaran Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Keberadaan geng motor ini meresahkan warga karena kerap menyerang warga yang melintas. Sekelompok pemuda ini kocar-kacir saat dihadang oleh polisi di Jalan Pondok Kucingan, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Mereka mencoba melarikan diri dari kejaran polisi, bahkan ada yang hingga masuk ke dalam parit, kabur ke perkebunan, bahkan ada yang nyaris menabrak polisi. Polisi menangkap 6 remaja yang masih di bawah umur dan sepeda motor dan menyita bendera geng motor, sejumlah senjata berupa tongkat besi dan double stick. Keberadaan geng motor ini meresahkan warga karena mereka kerap kali menyerang warga yang melintas dan tawuran. Bukan pembubaran yang kita lakukan seperti tadi, yang saya rasa keretanya juga ada dapat dan ada juga anak-anaknya yang dapat. Namun karena di bawah umur, nanti kita akan berkoordinasi dengan orang tuanya untuk membina anaknya. Patroli ini akan rutin dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi warga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Aksi pencurian kendaraan sepeda motor kembali terjadi di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, komplotan curian motor ini berjumlah 4 orang yang mana nekat melancarkan aksinya, maksud kami di pemukiman padat penduduk yang sempat terpergok warga. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam komplotan curanmor melancarkan aksinya dengan menggasak satu unit sepeda motor. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tanah Rendah, Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Komplotan berjumlah 4 orang ini nekat mencuri di tengah pemukiman padat penduduk saat warga sekitar ingin beraktivitas di pagi hari. Menurut saksi mata, para komplotan ini ingin menggasak 2 sepeda motor sekaligus di kawasan yang sama. Warga yang sempat mencurigai para komplotan tersebut langsung menegur dan para pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa 1 unit sepeda motor. Pagi jam 5-an itu memang ada orang yang lihat ada anak di sini lagi ingin motor, cuman anak itu karena nggak tahu ya, dia diem aja. Begitu ribut keluar jam 5:30 itu, oh tadi ada orang yang ngambil katanya. Siapa motornya? Bu Monik kali. Saya keluar, saya lihat, saya cari, oh udah nggak ada orangnya. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah dan sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian setempat. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 tahun, Tiko seorang diri merawat ibunya di rumah mewah tanpa air
dan listrik di Jatinegara, Jakarta. Ya, pengabdian sang anak merawat ibunda yang diduga depresi menjadi viral dan mengundang simpati warga. Akan tetapi kini Tiko diancam akan dilaporkan polisi. Tiko, pemuda yang viral karena merawat ibunya yang mengalami depresi selama 11 tahun di rumah mewah terbengkalai di Jakarta Timur, kini diancam dilaporkan polisi. Selain itu, menurut informasi terbaru, Tiko diprotes oleh keluarga besar sang ayah, Herman Muji Susanto. Tiko diduga menceritakan hal yang tidak benar kepada publik. Kini Tiko pun diancam akan dituntut secara hukum jika memviralkan kisah mengenai sang ayah, Herman Muji Susanto. Rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur inilah tempat Tiko merawat ibunya yang depresi sejak tahun 2010 silam. Setelah viral, rumah ini dibersihkan petugas dan warga. Sebelumnya Tiko dan ibunya harus tinggal di rumah ini tanpa listrik dan air karena listrik dicabut setelah 1 tahun ayahnya meninggalkan rumah. Bahkan Tiko harus berhenti sekolah karena tunggakan biaya sekolah yang mahal. Sang ibu diduga mengalami depresi setelah ditinggal sang suami sejak tahun 2010 silam. Kurang tahu juga sih ya, mungkin karena kepergian papa dan kondisi-kondisi yang begitu mendadak kan kolaps usahanya, mungkin itu juga. Kalau dulunya Iya. usaha apa Mas Tiko? Mama sama papa tuh rekanan departemen keuangan gitu. Awalnya kenapa sih Mas, kenapa nggak dibawa gitu langsung ke rumah sakit dari awal? Karena emang sebenarnya niatanku dari awal itu ngerawat ibu aja. Kondisinya seperti itu pun ya ngerawat jalan aja terus tanpa diobatin di rumah sakit gitu. Saat ini Ibu Eni menjalani perawatan di Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur. Nantinya Tiko akan terus merawat ibunya di rumahnya setelah kondisi rumah sudah layak huni. Viralnya kasus dugaan perselingkuhan menantu dan mertua membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turun tangan. Ya, wanita berinisial NR meminta bantuan hukum Hotman untuk menangani somasi yang dilayangkan oleh pengacara mantan suami. Inilah kasus yang sedang Kasus dugaan perselingkuhan menantu mertua masih bergulir. Kini giliran wanita berinisial NR yang meminta bantuan hukum pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk menghadapi somasi yang dilayangkan pengacara mantan suaminya R. Hotman pun mengunggah momen tersebut di akun Instagramnya. Inilah kasus yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni dan kita lagi pelajari kasusnya. Sebelumnya, R bersama pengacaranya melaporkan NR ke Polda Banten atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasalnya, mantan istri tersebut mengunggah isu dugaan perselingkuhannya dengan mertuanya sendiri ke media sosial hingga viral. Namun Polda Banten belum bisa menindaklanjuti laporan R karena belum cukup bukti. Dugaan perselingkuhan antara menantu dan mertua di Serang, Banten membuat heboh dunia maya. Kasus berawal dari penggerbekan yang dilakukan warga dan menemukan mereka tengah berduaan di sebuah rumah kontrakan. Tim iNews melaporkan. Mahkamah Agung memutuskan mengembalikan aset First Travel ke jamaah korban penipuan. Ya, meski telah diputuskan pada bulan Mei 2022, namun hingga kini jemaah masih belum menerima sepeser pun dari aset yang dikembalikan. Kabar yang dinanti ratusan ribu jemaah korban First Travel akhirnya terwujud. Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali memutuskan aset First Travel dikembalikan kepada jemaah. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan persidangan yang menyatakan bahwa aset First Travel dikembalikan ke negara. Keputusan pengembalian ini ditetapkan pada Mei 2022. Namun hingga kini putusan ini belum dieksekusi. Jemaah pun masih belum menerima ganti rugi atas kasus penipuan First Travel. Padahal tercatat total barang sitaan pada kasus ini sebanyak 820, sementara 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang 1,5 miliar rupiah. Penipuan travel perjalanan haji dan umroh PT First Travel merugikan puluhan ribu warga.
Andika Surahman dan Anissa Devitasari Hasibuan, pemilik PT First Travel, ditetapkan menjadi tersangka dan divonis 20 tahun dan 18 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Tersangka lain, adik Anissa Hasibuan, Siti Nuraida Hasibuan, divonis 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Ketiganya didakwa atas tindak pidana pencucian uang. Sempat mengajukan kasasi pada Februari 2019 lalu, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Aset terdakwa pun disita. Pada 2017, PT First Travel membandrol biaya perjalanan umroh seharga 14,3 juta rupiah. Padahal, Kementerian Agama menetapkan standar yaitu 21 juta rupiah. Bukannya digunakan untuk umroh, dana setoran calon jemaah umroh digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti membeli properti, perhiasan, perjalanan ke luar negeri, dan berpartisipasi dalam fashion show tersohor di dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Speedboat berpenumpang 14 orang hilang kontak di perairan Serui, Papua pada Sabtu malam. Ya, saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban yang hilang. Speedboat berpenumpang 14 orang yang terdiri dari 7 anggota TNI dan 7 warga sipil dilaporkan hilang kontak di perairan Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada Sabtu malam. Terkait hal tersebut, tim SAR gabungan langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian. Dari data sementara, 10 ditemukan selamat, sementara 2 lainnya meninggal dan 2 masih hilang. Hingga kini tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban yang dinyatakan hilang. Diketahui sebelumnya speedboat sempat dihantam ombak besar dan angin kencang. Penumpang diketahui ada 14 orang, jadi 7 orang personil Kodim 1709 Yapen Waropen yang bertugas di Koramil Barapasi, Manambara Raya, kemudian 7 orang sipil yang ikut dalam kapal tersebut. Dikarenakan cuaca buruk, mereka mengalami musibah